Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang kami hormati, masih bersama kami di hari ini. Semoga menjadi motivasi religi yang bermanfaat bagi kita, khususnya saya sendiri, dan mungkin juga orang lain. Kalau seandainya referensi ini cocok, bisa untuk menjadi ajang sharing. Baik, kita mengacu di dalam firman Allah di Quran surah 2 ayat 30 bahwa ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi. Artinya kita sadar dan tidak sadar bahwa manusia yang dititah sama Allah, yang diciptakan oleh Allah, menjadi khalifah. Ya, ada yang mengatakan khalifah itu imam, ada yang mengatakan adalah orang yang mengurus bumi dan isinya. Maka saya katakan idealnya manusia tidak merusak bumi. Idealnya manusia tidak merusak jagat. Manusia tidak mengeksploitasi. Bayar pun pada titik tertentu sumber daya alam sering jadi rebutan, sering jadi invasi, sering jadi perebutan kekuasaan dan segala macamnya. Maka seringkali bahwa sumber daya alam berhasil secara baik, positif, atau berantakan bergantung kepada khalifah yang ada dan bergantung manusia yang mengolahnya. Maka sekali lagi idealnya mari kita senantiasa menjaga diri agar tetap dalam koridor ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dalam kebaikan fid dunya wal akhirah. Baik, kita lanjutkan bahwa manusia inilah yang kadangkala membuat bumi ini hebat, dahsyat, seperti misalnya peradaban hutan berganti menjadi peradaban kota, ya. Peradaban hutan menjadi peradaban kota. Pohon-pohon yang hijau berubah jadi betonisasi dan besi. Itulah faktanya. Ya, maka sekali lagi sesungguhnya penduduk langit pun tahu bahwa gunung-gunung jin awalnya tidak bisa menerima amanat, tetapi manusia berani mengambil amanah untuk menjaga khalifah di muka bumi. Semoga ini menjadi tugas yang terbaik. Sesungguhnya Allah telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan memikul beban ini, ya, memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Maka dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, jadi dari satu sisi ini kadangkala manusia memang over diri, percaya diri. Memang ini rahasia Allah, ya. Sehingga di Quran surah 33 ayat 72 ini disampaikan bahwa manusialah yang mengambil alih sehingga cerita peradaban dan kehidupan ini terjadi. Maka cerita kehidupan dunia ini menjadi hiruk pikuk yang sangat indah dengan berbagai literasi politik, dengan literasi lingkungan hidup, dengan peradaban, dengan sosiologi. Maka terjadi percaturan di dalam kehidupan manusia, ya. Maka sekali lagi manusialah yang akan menjaga bumi, ya, manusialah yang akan menjaga kehidupan, akan lebih berarti, ya. Maka sekali lagi manusia ini harus benar-benar menjaga lingkungannya. Kalau lingkungannya rusak, pasti manusia pun akan berantakan porak-poranda. Maka hukum kausalitas antara manusia, alam, dan lingkungan harus terus dijaga. Sekali lagi, harus terus dijaga. Oke. Jadi jika dengan dijaga, maka kehidupan ini akan menjadi indah dan penuh pesona. Begitu. Jadi sekali lagi perlu ada semacam keberanian mengambil langkah ini
agar manusia terus senantiasa eksis di dalam kehidupannya. Manusia dan alam senantiasa akan terjadi di dalam kehidupan ini, sehingga manusia dan alam ini akan terus terjadi sinergisitas. Ya, terjadi sinergisitas. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, manusia ini benar-benar harus eksis dengan dirinya, dengan kehidupannya. Manusia harus menjaga lingkungan karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi sifat Allah, ya, diberi tanggung jawab sama Allah. Maka manusia harus maha kuat. Maksud kami harus kuat dengan izin Allah, harus pintar dengan izin Allah, harus cerdas dengan izin Allah, harus bisa pula memanajemen alam dan sekitarnya atas nama izin Allah Ta'ala. Kemudian manusia ini, ada yang mengatakan para ahli ilmu jiwa barat yang mempelajari manusia menggunakan metode laboratori. Akibat dari metode ini, ya, seringkali manusia memang terjadi berbagai benturan dalam kehidupan. Tetapi yakinlah bahwa manusia bisa survival di zamannya. Manusia bisa semakin eksis di zamannya. Maka sekali lagi, manusia ini akan terus berkreasi, ya, melakukan langkah dan aktivitas yang positif. Manusia juga akan melakukan rehabilitasi, yaitu perbaikan di sana-sini terhadap dirinya, kebudayaannya, dan lingkungannya. Maka manusia bisa dikatakan terus berkembang. Manusia juga akan melakukan reformasi, meningkatkan pendaya gunaan sesuatu, akan mereformasi teknologi, mereformasi dirinya, peraturan, regulasi yang ada. Manusia juga akan melakukan renovasi, mengadakan penemuan baru untuk penyempurnaan. Renovasi ini dilakukan manusia dalam rangka untuk terus perbaikan. Dan manusia juga melakukan evaluasi, apa yang harus dibenahi, apa yang harus ditingkatkan. Dan manusia terus bertumbuh dan berkembang untuk menerima pengetahuan. Tanpa ada tambahan pengetahuan, manusia akan porak-poranda. Maka dengan intelektual, manusia menemukan cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu, manusia menemukan cahaya iman. Dengan iman, maka manusia akan melakukan tindakan dengan cara ihsan, begitu. Baik, itu yang kami sampaikan. Jadi, apakah salah manusia menerima amanah dari Allah? Tidak. Memang sunatullah begitu. Nah, makanya kita harus mengerti bahwa maka kemampuan kita di Quran surah 30 ayat 30, hadapkanlah dirimu dengan lurus kepada agama itu, yaitu agama ciptaan Allah yang Ia ciptakan manusia sejalan dengannya. Tidaklah ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah dia, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dalam konsep ini, memang idealnya kita menggunakan konsep syariat, aturan Tuhan. Kita tidak boleh melanggar aturan-aturan Tuhan. Ketika seseorang nekat melanggar, bisa dipastikan orang tersebut akan berantakan. Orang tersebut akan mengalami kebinasaan. Sekali lagi, harus tetap menggunakan acuan-acuan sesuai dengan rel-rel syariat Allah yang ada. Maka secara fitrah, ya, dalam bahasa Arab mempunyai beberapa arti. Pembawaan naluri, ya, kemudian bisa agama tauhid, perilaku, penemuan baru, dan mata air. Jadi sekali lagi, manusia harus tetap berada koridor nalurinya, tentu dituntun dengan agama dan tauhidnya, dan hasil karya tangan, pikiran, perilaku harus baik. Nah, dari situ akan menemukan inovasi dan penemuan baru. Dan yang terakhir, akan mengalirlah mata air kehidupan. Maka idealnya mari kita tetap memohon petunjuk kepada Allah, ya, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah, agar kita bisa memahami apa sih sebenarnya kehidupan ini, apa sih sebenarnya perintah Tuhan, apakah yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan koridor-koridor material atau spiritual,
Apakah manusia ini sesuai dengan jalurnya, yaitu akan tetap menjaga kewarasan sebagai insan. Ya. Maka kita harus lakukan terus perbaikan-perbaikan. Seperti pernah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap bayi dengan naluri ya, bertuhan Allah, sehingga ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti halnya untuk hewan, ia dilahirkan sempurna. Adakah kamu lihat dia cacat hidung dan telinganya kecuali karena kamu potong? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap anak yang lahir pasti punya naluri tauhid. Ya, sehingga ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani. Artinya apa? Bergantung lingkungan. Orang tuanya bisa mendidik kepada yang kebaik, tapi bisa juga kepada yang buruk. Artinya peran manusia, terutama orang tua, sangat dominan di dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak insan. Jadi sekali lagi harus dijaga akhlaknya insan, bergantung orang tuanya, lingkungannya. Sehingga anak-anak kita akan lahir menjadi khalifah di muka bumi, menjaga bumi, bukan merusak bumi, bukan merusak tatanan, bukan menghancurkan lingkungan. Maka buatlah tatanan yang sinergi. Oke? Itu kawan, dari yang perlu dicermati. Kalau seseorang sudah menjalankan kebaikan-kebaikan, menjadikan langkah-langkah, marilah kita terus lakukan konsep-konsep kebaikan. Misalnya di bulan suci Ramadan, gunakan tradisi-tradisi baik, tradisi takjil, tradisi jamaah, tradisi ukhuwah Islamiyah. Itu terus dijaga. Maka lakukanlah hal-hal yang baik, yang positif dalam rangka untuk mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka jangan pernah melakukan keburukan-keburukan. Toh keburukan itu akan menimpa seseorang, keburukan itu akan menghancurkan diri kita. Maka sekali lagi kita terus menjadi orang yang baik, yang positif dalam ridhonya Allah. Maka sekali lagi teorinya baik adalah hablum minanasnya baik, hablum minallahnya baik. Hubungan dengan manusia sangat baik dan hubungan dengan Allah juga sangat baik. Karena apa? Setiap aturan yang dibuat oleh Allah, ya, regulasi yang ada, juga aturan yang dibuat manusia dalam rangka terus memperbaiki tata kebaikan, tata kelola kehidupan agar menjadi lebih baik. Maka sangat berbahagia ketika di bulan suci Ramadan misalnya, bulan yang penuh pengampunan dan bulan yang penuh kemuliaan, disampaikan hadis riwayat Nasa'i bahwa telah datang kepadamu Ramadan, suatu bulan yang berbarokah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kamu melakukan puasa pada hari itu. Bulan ini dibukakan semua pintu langit dan ditutup semua pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Demi Allah, di dalam bulan ini terdapat suatu malam yang lebih baik 1000 bulan. Barang siapa diharamkan memperoleh kebaikan pula malam itu, maka ia telah tertutup kebaikannya. Ya. Maka sekali lagi, mari kita semarakkan bulan suci Ramadan dengan banyak amal soleh, amal kebaikan. Karena bulan yang penuh barokah dengan ridhonya Allah ini, kita lakukan puasa karena meraih ridhonya Allah. Bulan ini dibukakan pintu langit, ya, dan ditutuplah pintu neraka. Pintu kemuliaan dibuka, kebaikan pahala dilipatkan banyak. Insya Allah setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Kesempatan kita memperbanyak amal perilaku kebaikan. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita dan menjadi catatan kehidupan kita. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.